biasa dan sudah sangat. Yang siap angkat tangan dikatakan saya. Siapa yang siap? Siapa di antara teman-teman yang siap menjadi terapis profesional sakal putung yang keliling dunia? Angkat tangan saya. Serius Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu nanti kita akan ada program-program. Tujuannya bukan hanya sekedar jadi terapis, tapi nanti ada sebuah hal yang nanti insya Allah kita akan jadikan itu menjadi langkah-langkah kenapa kita harus menjadi kader Yanmu. Nanti kita akan sampaikan sini. Siap Bapak Ibu ya? Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Tinggi dan Maha Meninggikan, Rabb yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan nikmatnya, memberikan rahmatnya, memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Kita berdoa, kita berharap dengan semua apa yang Allah berikan pada hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sehingga program pembelajaran kita hari ini bukan hanya sekedar kita pahami, bukan hanya sekedar kita ikuti, tapi betul-betul mampu kita kuasai untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kali Bapak Ibu tidak lupa juga sholawat salam senantiasa kita haturkan. Nanti di pembinaan juga tambah lagi ada pengapuran, pengkerobosan, peradangan. Insya Allah kita akan pelajari tahap demi tahap. Yang tentunya Bapak Ibu sekalian, ya di sini Bapak Ibu sekalian perlu diketahui kenapa nama program ini kok bukan pelatihan, nama program ini kok bukan seminar, nama program ini kok bukan workshop. Nanti ya coba dicek dulu. Oh, bahasa kita yang patut kita perkenalkan ke seluruh penjuru dunia. Siap Bapak Ibu ya? Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian, kenapa tadi ya program ini kita namakan pengkaderan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara program ini, maka 2 hari kita berada di kelas ini menjadi start awal, menjadi awal kita menjadi kader. Kenapa? Nanti setelah ini kita akan terus bina. Ada pembinaan baik pembinaan harian melalui grup WA. Apalagi? Kejawen magic ya. Ada yang mengatakan katanya ilmu kejawen. Apa ketika kita berbicara dengan masyarakat luar, ngomong sakal putung itu yang ada di pikiran mereka kira-kira apa? Dukun. Ya, klenik, dukun, klenik. Ya, apalagi kira-kira Bapak Ibu? 5 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, puasa itu adalah sebuah terapi. Kalau di Indonesia namanya siapa di antara Bapak Ibu yang hari ini mengaku kalau Anda ini anak Indonesia? Katakan saya. Siapa di antara Bapak Ibu yang menjadi anak Indonesia? Katakan saya. Yang bangga menjadi anak Indonesia? Kenapa kita malu mengatakan itu Quran? Halo Bapak Ibu. Padahal saya yakin ibu sebelum mengenal puasa, ibu sudah praktek Quran dan merasakan bagaimana kebanyakan Quran. Betul Ibu? Siapa di antara Bapak Ibu anak bangsa yang belum pernah tahu Quran, yang belum pernah tahu manfaat Quran? Semua yakin dari ujung Merauke sampai Sabang sana semua akan paham begitu manfaatnya Quran. Betul tidak? Tapi kenapa hari ini Quran yang betul-betul terbukti manfaatnya menjadi salah satu pengobatan alternatif, efisien, ringan, mudah, dan dapat dilakukan oleh siapapun tanpa harus mengeluarkan biaya? Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa hari ini pemerintah tidak menjadikan itu alternatif menjadi ujung tombak kesehatan bangsa? Karena hari ini belum ada anak bangsa satupun yang mencoba mengangkat ilmu itu. Halo Bapak Ibu sekalian, kita harus terbuka, harus sadar itu. Kita hari ini dijajah dari sisi tentang keilmuan. Puasa, masya Allah, puasa itu cuma beda time dan beda nama, betul tidak? Ya. Kalau Anda Bapak Ibu memahami konsep penanganan dan siapapun layak dan wajib untuk menguriui kembali, wajib mengangkat kembali sebagai anak bangsa. Tidak perlu Bapak Ibu kita ini berbondong-bondong ke luar negeri. Kita sudah ditinggali, ya, warisan yang begitu luar biasa.
Paham maksud saya Bapak Ibu? Paham maksud saya? Jadi di sini maknanya kalau ternyata kita sudah memahami opini yang terbangun dan sudah mengakar di masyarakat itu salah, maka tugas kita wajib membenarkan. Wajib apa Ibu? Membenarkan. Karena kalau tidak dibenarkan, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Lama-lama kearifan lokal ini, budaya pengobatan ini akan punah. Betul tidak? Nah, ini ya. Jadi inilah target utama kita, ingin menyadarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, boleh saya sedikit cerita Bapak Ibu? Boleh? Jadi Bapak Ibu sekalian, perjuangan saya untuk mengadakan program pengajaran ini ternyata Bapak Ibu mungkin kalau melihat mau enak ya, di mana-mana seperti ini ya. Ternyata di situ banyak gejolak Bapak Ibu sekalian. Bahkan sampai saya itu sampai sempat dilaporkan ke polisi 2 kali. Kenapa? Ini tadi ada pihak-pihak yang merasa ini katanya ilmu mereka, ilmu keluarga mereka, dan bahkan ada perkumpulan-perkumpulan yang itu menganggap saya ini akan membahayakan eksistensi mereka. Saya sempat dilaporkan sampai ke Polres Boyolali. Saya sempat dipanggil. Di sini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kalau kita berpikir mereka itu hanya orientasinya menjaga eksistensi keluarga, apalagi hanya orientasinya biar tidak ada kompetitor, ya, maka tidak akan muncul Sofyan yang mengajarkan ilmu seperti ini. Tapi ketika ada seseorang yang berpikir bagaimana ini kekayaan bangsa, kekayaan yang sangat bermanfaat harus dikembalikan lagi, maka disitulah orientasi yang hari ini tidak berpikir sekedar masalah saingan, masalah tadi kompetitor, bukan hanya sekedar eksistensi tentang keluarga. Kita berpikir tentang eksistensi bagaimana dampak kebermanfaatan bagi masyarakat seluas-luasnya. Maka tadi saya yang sama yang Tegal saya ngomong, sempat Bapak Ibu sekalian ketika saya itu ada tantangan tadi, ya saya tidak boleh mengajarkan ini ada dengan dalil ini ilmu keturunan milik saya, kita ini mengajarkan keilmuan yang bukan hak saya. Kata saya mengajarkan keilmuan yang membahayakan. Saya akhirnya mulai meriset. Saya melakukan studi. Saya berkunjung ke beberapa tempat praktek yang hari ini itu dikenal menjadi seniornya Sangkal Putung Indonesia. Mulai dari Banten saya datang. Di sana terkenal namanya ya pendekar keilmuan di Indonesia ini. Beliau alhamdulillah rumahnya di Karanganyar sini namanya Bu Iin. Ada yang pernah kenal Bu Iin? Bu Iin ini ya seseorang yang ada di balik layar berdirinya Orpro Indonesia. Ada PAP3, IP3A, IP. Belum dibekali dengan nuklir, belum dibekali dengan senjata-senjata modern seperti hari ini. Betul tidak? Bahkan di tahun 1945 pun kita masih sering kita itu bertempur dengan hanya bambu runcing. Dulu itu apa? Pedang, tombak, panah, ya. Apalagi kira-kira? Ya alat-alat yang sederhana seperti itu yang mereka gunakan peralatan sebagai pertempuran. Karena kita berbicara tentang masalah kerajaan Mataram Islam yang hari ini kita tahu ini ada jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 1587, jauh sebelum Indonesia merdeka Bapak Ibu sekalian. Ya. Bagaimana kerajaan Mataram Islam ini adalah sebuah kerajaan terbesar di tanah Indonesia yang mampu menggeser kekuasaan Majapahit waktu itu. Kerajaan apa teman-teman? Majapahit adalah satu kerajaan yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi Majapahit itu bukan hanya Indonesia dulu. Ya, kekuasaan Majapahit itu sampai di Australia, sampai di negara-negara Asia Tenggara ini. Disitulah Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwasanya Indonesia sebelum merdeka ini itu berdiri banyak kerajaan-kerajaan selain Mataram ini. Betul tidak? Dan di sana ya perebutan politik, perebutan dominasi sebuah peraturan itu hanya bisa ditempuh dengan jalan pertempuran. Betul tidak? Dan kita tahu ya potensi dari cedera-cedera yang dialami pertempuran zaman dulu, apa yang kira-kira sering terjadi? Luka, mati, patah, dislokasi, memar. Betul tidak? Betul Bapak Ibu? Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, bagaimana dulu sebuah kerajaan besar
itu membentengi, mengobati para prajurit-prajuritnya di medan pertempuran tadi. Pernah berpikir sampai situ ya Bapak Ibu? Kalau terlalu kejauhan, kita berpikir saja Indonesia dulu sebelum Indonesia merdeka. Bagaimana tentaranya Panglima Sudirman itu gerilya melawan Belanda. Ketika mereka terjatuh, terpeleset, keseleo, siapa yang mengobati? Dulu sudah ada dokter ortopedi atau belum? Sudah ada rumah sakit atau belum? Belum. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang mengobati di situ? Nah, ini beliau menceritakan di sini. Jadi dulu Bapak Ibu, di setiap pasukan bergodo itu harus selalu ya, mereka itu ada namanya tabib. Namanya apa? Jadi dulu itu yang namanya prajurit bukan hanya sekedar mampu melumpuhkan lawan, tapi harus mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan kawan. Makanya tadi di sini Bapak Ibu, ya, bahkan hampir seluruh prajurit itu mereka didorong untuk memiliki kemampuan dalam masalah pengobatan. Nah, maka tadi setiap pertempuran itu selalu diikutkan tabib ini. Nah, dan di antara skill atau keahlian tabib ini, karena ini kan selalu ikut di medan pertempuran, maka dia harus mempunyai keilmuan yang survive. Apa itu survive? Keilmuan dadakan, survival yang harus dilakukan tindakan di tempat itu juga. Nggak mungkin orang waktu itu perang di hutan, patah-patah semuanya ini dibawa dulu ke keraton. Tidak mungkin, betul nggak? Langsung dieksekusi itu. Nah, maka di situ Bapak Ibu diceritakan tadi dari sebuah sejarah pasukan perang bergodo ada 4 pengobatan. Ada berapa pengobatan Bapak Ibu? Yang itu sampai sekarang masih banyak kita praktekkan dan itu relevan kemanfaatannya. Dan bahkan kalau kita menelusuri jejak pengobatan-pengobatan modern yang ada di tanah kita, itu semuanya merujuk ke sini. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah jampi jawi. Ayo, jampi jawi. Teman-teman kalau berbicara jampi itu